sukacitaku penuh. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau menumbuhkan kami untuk bersama-sama mempelajari kasih-Mu kepada kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami untuk memahami sabda-Mu, sehingga kami dapat mengasihi sama seperti kasih-Mu kepada kami. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Hai teman-teman remaja, apa kabar? Kami harap adik-adik dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik remaja, saat ini kita sudah memasuki bulan September yang dalam gereja kita jadikan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Nah, tema bulan Kitab Suci Nasional kita tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Teman-teman remaja, saat ini banyak orang yang kehilangan fokus berkaitan dengan iman, berkaitan dengan identitasnya. Maka dalam bulan Kitab Suci Nasional kita tahun ini, kita diajak untuk kembali melihat iman kita diajak untuk kembali melihat identitas kita sebagai anak-anak pilihan Allah. Nah, salah satu hal yang perlu kita kembangkan adalah dengan kembali menumbuhkan cinta kasih, karena Yesus sendiri telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita lewat alam yang ada di sekitar kita, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita yang amat mencintai kita. Maka sebagai tanggapan kita atas kasih Allah, kita diajak untuk juga mengasihi mereka, mengasihi lingkungan yang ada di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik adik-adik, semoga kita semakin mencintai kitab suci, semakin memahami dan melaksanakan isi kitab suci, terutama dalam mencintai Tuhan, mencintai sesama dan alam yang ada di sekitar kita. Salam Tuhan memberkati. Bu, ayo berangkat. Ya, bentar Pak. Arum, ayo berangkat. Ya, Bu. Oh, Bu, ngapain? Pak, Kamu ini masih muda malas jadi orang. Kerja jangan ngemis. Ini susah nyarinya, tinggal minta-minta aja kamu ini. Yuk. Pak, saya belum makan. Pak.
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah kusediakan kepadamu sejak dunia dijadikan. Sebab kamu telah memberi aku makan ketika aku lapar, kamu telah memberi aku minum ketika aku haus, kamu telah memberi aku tumpangan ketika aku menjadi orang asing, kamu telah melawat aku ketika aku sakit, kamu telah mengunjungi aku ketika aku berada dalam penjara. Tuhan, bila manakah kami bergantung Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makanan, atau haus, kami memberi Engkau minum. Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan terhadap salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga kepadaku. Menyalah kalian dari hadapanku, wahai orang-orang tertutup. Menyalah kalian ke dalam api yang telah disediakan oleh iblis dan para malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku masuk dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Tuhan, bila mana Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau berada di dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau. Tuhan, kami membangun gedung gereja yang mewah dan megah di mana-mana. Kami membangun rumah sakit dengan diskon bagi keluarga yang kurang mampu. Kami pergi meminjam ke pelosok desa-desa dan menjangkau jutaan orang melalui program televisi, radio, dan internet. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu perbuat kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya terhadap aku. Bacaan diambil dari Injil Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar sekalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, tadi semua kita sudah mendengar dan melihat cerita pendek dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Ada yang tahu tentang cerita apa tadi? Tadi mengisahkan tentang penghakiman terakhir. Dan di situ mengisahkan dua tokoh antara orang yang baik dan orang yang tidak baik. Orang yang baik menggambarkan seorang domba, dan juga orang yang tidak baik adalah sebagai kambing. Baiklah, suster di sini akan menjelaskan sedikit tentang bacaan hari ini. Yang pertama mengenai orang baik. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang baik? Apalagi kita sudah dibaptis. Tugas utama adalah menjadi seorang hamba yang mau melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh senang hati. Dan itulah sebagai bentuk perwujudan kita sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis. Dengan cara apa kita lakukan itu? Yang pertama, kita harus memiliki rasa solider dengan orang yang ada di sekitar kita. Apalagi melihat situasi yang saat ini, kita turut prihatin. Untuk itu, suster mengajak kita semua untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang menderita, yang sakit, yang membutuhkan tumpangan tangan kita. Lalu jangan malah sebaliknya, kita malah acuh tak acuh kepada orang di sekitar kita. Baiklah teman-teman, semoga permenungan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, jadikanlah kami tangan-tangan kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Tolonglah kami agar mampu melaksanakan aksi nyata bagi sesama yang menderita. Dengan demikian, mereka dapat mengalami kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan ini. Berkatilah kami dan orang-orang yang akan kami jumpai, agar kami semua dapat mengalami
karya keselamatanmu di dunia ini, dan kelak di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput.